selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah JQ. JQ adalah suatu sub-brand dari Chery yang berfokus ke SUV yang bagus. Kami sudah nyoba JQ J7 Offroad. Offroadnya juga bukan offroad main-main. Kemudian JQ J8 kami coba offroad lagi di gumuk pasir. Kita main pasir di tempat latihan Paris Dakar. Nah, sekarang JQ ada yang baru, J5 EV, merupakan full mobil listrik. Kalau tadinya tuh mobil hybrid, mobil plug-in hybrid. Kalau yang ini, J5 ini adalah mobil listrik murni. Dan siapa namanya? Hah? Afifa, bagus banget namanya. Iya, panggilnya Viva. Iya, Viva. Oh ya? Keren juga ya? Ya, permisi ya. Nah, mereka baru mengumumkan perkiraan harga, yaitu ada dua macam, yang premium dan yang standar. 450 juta untuk yang premium, dan yang standar itu 350 juta. Oke. Sebenarnya segmen pasarnya itu sudah cukup ramai, banyak sekali brand-brand lain yang mengeluarkan mobil EV yang range harga sekitaran segini dan range jarak ini lumayan nih, 461 kilo NEDC. Ini bisa sampai Semarang lagi? Enggak deng, bisa, tapi ngepas, pelan-pelan. Oke, setiap mobil dengan segmen ini pasti punya uniqueness tersendiri. Kalau JQ J5 ini uniquenessnya, kalau menurut kami adalah dari bentuk. Bentuknya ini, ya, mereka selalu nyebut bentuknya tuh mirip dengan Range Rover, geng-gengnya Land Rover. Kalau ini mirip sekali. Kalau kita lihat belakangnya, bagian belakang ini keluarga Land Rover sekali gitu loh. Ya, tekuk-tekukannya, garis tegas ini lurus segala, lampunya. Tapi ya beda. Dan karena mereka ada kerjasama sama Land Rover, jadi ya mungkin boleh gitu mirip-mirip ya kan. Mirip kan bukan berarti sama ya. Kayak bentuknya nih, depan itu grillnya dia full kaca. Ini nggak perlu udara lewat, yang perlu udara lewat mungkin di bawah sini untuk pendinginan AC dan baterai komponen listrik. Lampunya full LED. Oke, kita bicara ukuran. Panjang totalnya, kecil, 4.380 mm. Kemudian wheelbase-nya 2.620 mm. Ya kecil, tapi seberapa gede dalamnya ya? Nonton video ini sampai habis. Ini adalah elektrik ini, DC charging, dan ini bisa di charge DC sampai 130 kW katanya. Luar biasa. Seberapa besar baterainya? Ini kalau ditutup paksa gini nanti rusak lagi. Keren. 60,9 kWh ini baterainya. Ground clearance-nya gimana ya? Ya, ground clearance mobil listrik ya kan. Kita buka kap mesin. Ada apa di balik kap mesin? Dua kali tarik loh kayak mobil Eropa. Iya, ada tempat bagasinya lumayan. Nggak gede, tapi lumayan loh ada. Ini penting, ini bisa buat naruh sesuatu lah, kepake gitu. Biasanya ini space kosong aja, gara-gara komponen listrik kan nggak terlalu banyak. Nah ini motor listriknya di depan untuk ngasih tenaga ke roda depan. Tenaganya itu 210 horsepower dengan torsi maksimal 288 Nm. Wah, oke lah ya untuk zaman sekarang. Zaman dulu kenceng banget segitu, tapi zaman sekarang oke lah. Nah, sebenarnya fungsi buka kap mesin ini hanya untuk ngisi air kecerutan dan ngecek minyak rem, ngecek loh, bukan ngisi-ngisi. Nah, di belakang ini biasa lah mobil listrik. Ya, mobil zaman sekarang ini semuanya LED. Ada tulisan JQ besar di belakang sini, ya kan? Nah, ini kalau plat nomor hijau di Cina itu artinya mobil listrik atau hybrid, atau mungkin plug-in hybrid ya. Ya, kalau di Indonesia kan biru bawahnya. Kalau Cina gini, hijau. Bawah nggak ada knalpot karena ini mobil listrik. Bagasinya, oh lega bagasinya. Nih bag golf muat, nyelip kanan kiri gini. Lebarnya muat, masih bisa dilipat, rata lantai pula nih kalau kanan kiri dilipat dua-duanya. Nah ini bawah masih ada tempat. Wah, ini tempat ban serep.
Kalau mereka pakai tire repair kit atau run flat tire, ini berarti nggak dipakai, bisa buat tempat macam-macam lagi bawahnya. Ini bisa ditaruh di lantai bawah lagi, itu kan bisa geser ke bawah ini. Kalau misalnya nggak ada ban serepnya, lantai ini. Ini juga bisa dicopot-copot. Ada lampu LED di belakang, ada 12 volt power outlet. Nah, ini pakai power tailgate. Luar biasa. Duduk belakangnya, di belakang posisi nyetir kami, tinggi kami 174. Dibilang lega sekali enggak, tapi nyaman. Jarak dengkul dengan jok depan segini, kaki sedikit masih bisa masuk. Headroomnya lega sekali, ada panoramic roof. Ini nggak bisa disenderin lagi, tapi ya oke lah, nggak terlalu tegak juga. Ada armrest dengan 2 buah cup holder. Kami nggak terlalu suka ya interior putih gini ya, pasti gampang kotornya. Tapi kalau baru gini masih bersih, memang bagus banget. Duduk tengahnya aman, nggak ada posisi duduk tengahnya karena mobil listrik ya kan. Tapi sayangnya ventilasi AC belakang cuma 1, jadi bisa rebutan nih. Ada 3 orang belakang sini rebutan, AC ke gue dong. Tuh. Di bawah ada 1 colokan USB biasa. Nih nggak tahu nih, mungkin nanti akan ada perubahan ya versi yang dijual. Ini belakang dapat USB A saja, bukan USB C. Ini ISOFIX, diakses juga gampang. Kita ke depan. Plastik keras. Kantong pintu nih. Kantong pintu lumayan gede loh kantong pintunya. Ini juga ada kantong lagi. Oke, depannya. Nah, ini tipikal interior Chery. Sebenarnya bukan tipikal interior Chery sih, tipikal interior mobil Cina. Udah layar besar di tengah, bisa berdiri, bisa tidur. Ada instrumen cluster yang nggak terlalu besar. Ya tipikal itu seperti ini. Tapi akhirnya manusia Indonesia dipaksa untuk terbiasa untuk layout seperti ini. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Nah, cuma ini interior bagus by the way. Empuk-empuk. Pintu juga empuk-empuk. Setir lingkaran, flat bottom. Nah, layar tengah nih, layar tengah berdiri. Ini harusnya sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto ya. Dan ini dia bisa ada shortcut, geser-geser dari atas ke bawah. Ya, ini ada shortcut. Nah, ini menunya, menu pilihan apps sih, bukan apps dong harusnya. Center, nah, quick control ini biasanya paling banyak kita akses sama New Energy ini nih. Ini kita bisa atur chargingnya sampai berapa persen, begitu deh. Nah, sabar mau nyobain mobil ini. AC, ini mudah-mudahan kalau Apple CarPlay-nya sudah hidup, mudah-mudahan menu bawah ini tidak hilang. Tidak hilang ditelan Apple CarPlay, karena ini ada AC. Ya. Terus ini ada yang vehicle control. Nah, ini vehicle center. Terus home-nya ini. Ada 3 tombol fisik, hazard, lock unlock, sama driving mode. Ada apa aja driving mode-nya? Eco, normal, dan sport. Sport mode. Eco mode. Ini masih mbak-mbak yang sama dengan Jayco lain yang ngomong. Udah nggak ada apa-apa lagi, tombol apa-apa lagi. Setir, flat bottom, jempol kanan untuk urusan audio dan ganti-ganti halaman. Ini MID-nya di sini. Ada TPMS segala dan kehematan. Jempol kiri untuk urusan cruise control. Nah, ini ada 17 fungsi ADAS. Karena ini full ADAS untuk yang mahalnya yang 450 juta. ADAS itu ada plus minusnya. Plusnya menyelamatkan kita. Minusnya kadang tidak terlalu tepat untuk traffic di Indonesia. Kepotong motor dikit ngerem. Tapi so far kami nyobain Chery dan kawan-kawannya termasuk Jayco belum ketemu ya ngerem mendadaknya. Tapi ada rasa khawatirnya tetap. Combination switch sebelah kanan itu shifternya, karena nggak ada shifter di sini kan ya. Nih shifternya sebelah kanan. Untuk urusan wiper, sen itu ada di sebelah kiri. Nah, lampu bukan dari sini, lampunya dari nih physical dan ada autonya. Ini buat buka tailgate. Ini fog lamp depan. Ini ada 2 tombol kosong. Tapi nggak tahu nih, nanti toto yang dijual di Indonesia mungkin lebih komplit. Nah, ini kami suka sekali ini. Bagus. Tidak mengatur spion dari layar. Langsung dari sini, fisik enak lagi, rasanya mahal pula.
jendela auto up down, sampai belakang apa enggak? Sampai belakang auto up and down. Komplit, luar biasa. Nah, ini bukan MID, instrumen clusternya ya layar begini, simple tapi berfungsi. Ya. Ini ada baterai level sama range. Nah, odometer. Udah begitu aja. Kepraktisan, kantong pintu lega, ini masih bisa naro-naro di sini. Di bawah bisa naro-naro dengan colokan USB-C dan USB-A. Ini wireless charger buat naruh handphone juga. Mungkin nanti yang versi dijual udah dibalik ya, di sebelah kanan ada 2 buah cup holder. Lacinya juga lumayan gede lacinya ya kan. Oh, di belakang sini masih bisa naruh-naruh lagi nih. Ada tempat lagi di belakang layar. Oke. Konsol tengah lumayan dalam. Ya, ini mobil electric seat. Bisa naik turun, belakangnya doang, depannya enggak ya kan. Terus setirnya pakai otot mechanical, tapi bisa teleskopik ya kan, menghasilkan posisi duduk yang ini kalau kami paling rendah ini naikkan dikit deh, karena setirnya nggak bisa turunin lagi. Nyandaran dikit, enak. Cuma memang nggak tahu ini ciri khas Chery ya, dia emang agak tinggi antara jok sama setirnya tuh agak lumayan jauh. Cuma ini masih bisa diterima, masih oke. Karena bisa dekat, bisa teleskopik, enak. Ada biasa auto day night. Di Gias bisa test drive. Kami penasaran sama mobil ini, kita test drive langsung. Dan tiba-tiba di luar. Nah, posisi duduknya untuk ngakalin dia setir yang agak tinggi, kita tinggiin dikit duduknya, jadi agak lumayan pas. Nah, cuma jadi bisa ngeliat kap mesin gitu. Nggak apa-apa sih, lebih commanding jadinya. Rasa remnya kayak per. Mundur. Kamera 360. Iya. Komplit tuh. 540. Iya bener, dikoreksi dari belakang. 540 karena kalau kita jalan tuh bisa ada tembus bawahnya. Berat setirnya enak. Oke, nggak keentengan gitu. Holder 10 km per jam. Oke. Bantingan halusnya itu ada kakunya, tapi bantingan gelombang besarnya enak. Ini kadang-kadang menyebalkan ya kan, baca mata kita, tapi berguna untuk safety. Walaupun menyebalkan. You have been distracted long time kan? Langsung dimarahin sama dia. Ya pas duduk nyetir tinggi gini enak juga sih lama-lama. Coba kita gas dikit. Oh, ada wheel spinnya. Ada wheel spinnya. Ini pos tidur ngacak. Oh, enak. Oke. Ini nggak berasa kayak ini loh, nggak berasa kayak bantingan mobil kecil. Iya, fokus on road kok. Woi, fokus kok ini. Matiin juga loh. Ini karena mobil prototipe ya kan, belum 100% sempurna. Nah, ini sekarang kita coba radius putarnya. Apakah bagus? Bagus. Biasanya mobil front wheel kan ada lemahnya di situ, tapi ini oke. Kita gas lagi, coba. Cus. Ada wheel spinnya, lucu. Ya, remnya rasa per, cuma nginjeknya masih mendekati natural. Itu agak susah rem natural itu karena dia ada regenerative braking-nya. Ya asik sih buat harian sepertinya. Ya, dia setirnya berat, cuma balik ke tengahnya ya masih agak kurang natural situ. Ini sepeda. Oh, ini rombongan pesepeda lagi mau ke Gias rame-rame. BSD Bikers. Holder lagi, holder acak. Oke.
Kita nggak tahu tekanan angin berapa sih nih. Ini yang depan kanan yang low pressure malah. Coba ya remnya kita coba dikit lagi. Ya. Mobil prototype. Saya belum tahu nanti masuk Indonesia rasanya apakah akan disempurnakan lagi apa enggak. Apakah ini AC belakang atau belah dua apa enggak. Atau ada USB-C lebih banyak, kita belum tahu. Yang pasti ini rasanya ini proper, mobil listrik yang lumayan torky, enak untuk harian di dalam kota. Dan size-nya itu pas untuk keluar masuk gang sempit di Jakarta. Itu saja videonya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi dan Mobil semuanya. Terima kasih telah menonton. JQ J5.